Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi lanjutan irisan kerucut. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Nila Dwi Putri dengan NIM 2420037. Selanjutnya ada Amanda dengan NIM 2420040 dan Junaidi dengan NIM 2420050. Yang pertama yaitu definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tertentu mempunyai nilai tetap. Kedua titik tertentu tersebut disebut titik fokus F atau titik api dari sebuah elips. Elips juga dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik, di mana jumlah jarak setiap titik terhadap dua titik tertentu yang bukan anggota himpunan tersebut adalah tetap. Titik tertentu itu disebut titik fokus atau titik api F1 dan F2, dan himpunan semua titik P membentuk kurva elips, dan persamaannya kita sebut sebagai persamaan elips. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan bentuk kurva dari elips dan persamaannya. Selanjutnya yaitu persamaan elips. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur dari pembentukan elips tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumbu adalah sumbu utama dan sumbu adalah sumbu sekawan. Yang kedua, sumbu fokal adalah garis lurus yang menghubungkan kedua titik fokus elips, yaitu dengan fokus elips. Ketiga yaitu titik fokus elips adalah titik tengah kedua fokus elips. Keempat, titik puncak elips adalah dua titik pada perpanjangan sumbu fokus yang membentuk elips, yaitu kelima disebut sumbu mayor, di mana sumbu ini pasti melalui kedua titik fokus. Disebut sumbu minor, yaitu garis lurus melalui pusat elips dan tegak lurus sumbu mayor. Sumbu mayor sumbu terpanjang dan sumbu minor sumbu terpendek. 6. Titik adalah titik pusat elips. Ketujuh, panjang sumbu mayor adalah dan panjang sumbu minor adalah. Dan yang kedelapan, merupakan latus rectum atau vocal cord. Selanjutnya yaitu cara menggambar elips. Dari pengertian elips pada pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa jumlah jarak titik-titik pada elips dengan kedudukan titik fokusnya adalah konstan. Dengan memisahkan F1 dan F2 sebagai titik-titik fokusnya, dan P merupakan sebarang titik pada elips, maka didapat D1 merupakan jarak antara titik P dan F1, dan D2 merupakan jarak antara titik P dan F2, sehingga didapatkan D1 tambah D2 sama dengan konstan untuk setiap titik P pada elips, atau juga dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Dari penjelasan di atas, kita dapat menggambar elips menggunakan sebuah pensil, seutas benang, dan 2 puspin. Letakkan benang tersebut di seputar puspin yang dinamai dengan F1 dan F2, dan tarik benang yang telah dihubungkan dengan pensil, sehingga benang tersebut kencang. Kemudian gerakan pensil hingga membentuk suatu elips. Yang kedua yaitu puspin tersebut mewakili kedua titik fokus suatu elips, dan guratan pensil sebagai titik yang dijalankan dengan syarat D1 tambah D2 sama dengan konstan. Dan untuk lebih jelasnya, lihat ilustrasi pada gambar di bawah ini. Menentukan persamaan elips. Untuk menentukan persamaan suatu elips, kita akan menggunakan definisi yang telah diulas pada pembahasan sebelumnya. Untuk sembarang A dan C konstan, dengan A lebih besar C lebih besar sama dengan 0 diberikan F1 kurung min C, 0 dan F2 kurung C,
tutup kurung sebagai kedua titik fokusnya, maka suatu elip adalah himpunan titik-titik F buka kurung X, Y tutup kurung sedemikian hingga F1 plus F2 sama dengan 2A. Lalu kita buat garis lurus ke atas, di atas huruf Y. Lalu kita buat garis ke samping, di samping huruf X. Lalu di titik tengahnya ada angka 0, center. Kita buat lingkaran berwarna biru. Di tengah lingkaran, di samping kiri garis titik ada huruf F1 buka kurung min C, 0 tutup kurung. Lalu kita tarik ke kanan garis titik ada huruf F2 buka kurung C, 0 tutup kurung. Lalu kita tarik ke atas ada titik berhuruf F buka kurung X, Y tutup kurung. Lalu kita kembali lagi tarik ke huruf awal, ke huruf F1. Itu ada di luar lingkaran, di garis atas ada berhuruf B. Lalu di lingkaran huruf di bawah ada huruf A. Dengan menggunakan rumus jarak, maka persamaan di atas menjadi akar buka kurung X plus C tutup kurung kuadrat plus buka kurung Y min 0 tutup kurung kuadrat plus akar buka kurung X min C tutup kurung kuadrat plus buka kurung Y min 0 tutup kurung kuadrat sama dengan 2. Akar buka kurung X min C tutup kurung kuadrat plus Y kuadrat min 2A min akar buka kurung X plus C tutup kurung kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan X kuadrat min 2CX plus Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat min 4A buka akar buka kurung X plus C tutup kurung kuadrat plus Y kuadrat plus X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat. Disederhanakan. A akar buka kurung X plus C tutup kurung kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat plus CX. A kuadrat buka kurung X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat tutup kurung sama dengan A4 plus 2A akar kuadrat CX plus C kuadrat X kuadrat dikuadratkan buka kurung A kuadrat min C kuadrat tutup kurung X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat buka kurung A kuadrat min C kuadrat disederhanakan B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Karena B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat, kita dibagi A kuadrat plus B kuadrat akan menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Sehingga persamaan umum elip yang berpusat di kurung 0,0 dengan sumbu
min X sebagai sumbu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan persamaan umum elif yang berpusat di buka kurung 0,0 dengan sumbu Y sebagai sumbu vokal, yaitu merupakan inverse dari persamaan matrik yang berpusat di 0,0 tutup kurung dengan sumbu X sebagai sumbu vokal, yaitu Y kuadrat per A kuadrat plus X kuadrat min B kuadrat per B kuadrat sama dengan. Translasi elif. Ketika sebuah elif dengan pusat 0,0 ditranslasikan secara horizontal sejauh H satuan dan secara vertikal sejauh K satuan, maka pusat dari elif berpindah dari 0,0 ke H, K. Namun panjang sumbu mayor dan minor suatu elif tetap, karena translasi tidak mengubah panjang dari sumbu mayor dan minor. Berikut akan disajikan tabel tentang elif yang berpusat di H, K. Elif dengan pusat H, K persamaan X kurang H kuadrat per A kuadrat Y kurang K kuadrat per A kuadrat tambah Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 tambah X kurang H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu vokal Y sama dengan K, X sama dengan H. Titik fokus H plus min C, K, H, K plus min C. Vertikal H plus min A, K, H, K plus min A. Panjang sumbu semi mayor A, panjang sumbu semi minor B. Diketahui bersama elif 4x kuadrat tambah 9y kuadrat tambah 16x kurang 18y kurang 11 sama dengan 0. Bagaimanakah gambar elif yang sesuai dengan persamaan di atas? Ubah bentuk persamaan elif yang diketahui pada soal menjadi bentuk umum persamaan elif. Tujuannya untuk mempermudah menentukan letak titik pusat sumbu mayor dan sumbu minor. Caranya dapat disimak pada langkah di bawah melalui bentuk persamaan elif seperti yang diperoleh pada hasil akhir. Di atas dapat disimpulkan seperti berikut. X tambah 2 kuadrat per 9 tambah Y kurang 1 per kuadrat per 4 sama dengan 1. Sumbu mayor P sama dengan 3. Pusat elif P min 2,1. Sumbu minor Q sama dengan 2. Sehingga gambar elif yang sesuai dengan persamaan pada soal adalah seperti berikut. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.